Selamat pagi, kali ini kita akan belajar mengenai matriks. Jadi matriks, kita mengenal dulu apa itu matriks dari konsep matriks. Mungkin ini hal baru bagi anak-anak karena di tingkat sebelumnya kita belum pernah belajar matriks ini. Baiklah, matriks macam-macam matriks. Jadi sebelum ke macam-macam matriks, kita ulas dulu pengertian matriks. Matriks yaitu susunan bilangan-bilangan yang terdiri atas baris dan kolom. Baris itu yang datar, kalau kolom itu yang vertikal. Masing-masing bilangan dalam matriks disebut sebagai entry atau elemen. Ordo itu adalah istilah yang kita kenal di dalam matriks, yaitu jumlah baris kali dengan kolom. Jadi dibentuk seperti ini namanya adalah matriks A. Jadi penamaan matriks biasanya menggunakan huruf kapital, kemudian bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk matriks itu diberikan kurung yang besar seperti ini. Jadi bilangan-bilangannya ditata kemudian diberikan kurung yang besar tanpa tanda operasi apapun ya, jadi hanya diletakkan saja seperti ini. Berarti ini adalah matriks elemen A11, yaitu A11 artinya kolom baris pertama dan kolom pertama. A12 berarti ini elemen baris pertama kolom kedua. A22 berarti elemen baris kedua kolom kedua, dan seterusnya. Notasi dari matriks dituliskan sebagai A besar sama dengan AIJ. Ini menjelaskan baris dan J menjelaskan kolom. Elemen dari matriks seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau ordo itu adalah baris dikali dengan kolom. Sebagai contoh, di sini macam-macam matriks. Ada yang dinamakan sebagai matriks baris. Matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri dalam satu baris saja. Contohnya A1 kali 2, ini berarti matriks A dengan ordo 1 kali 2. 1 kali 2 itu berarti satu baris dan 2 kolom. Jadi ini tidak bisa dikalikan ya, hanya seperti ini saja. Jadi matriks A ordonya 1 kali 2. Nah, ini isinya angka 2 dan 5 di dalam kurung. Angka 2 ini berarti berada di posisi baris pertama, kolom pertama, dan ini berada di posisi baris pertama, kolom kedua. Kemudian B13, 1 kali 3, berarti matriks B ini berukuran atau berordo 1 kali 3. 1 baris dan 3 kolom. Ini 1 baris, 3 kolom, berarti kolomnya ada 3. Kemudian C1 kali 4, berarti matriks C ini ordonya adalah 1 kali 4, berarti 1 baris dan 4 kolom seperti ini. Kemudian jenis matriks yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Contohnya matriks P ini adalah ordonya 2 kali 1. 2 kali 1 itu berarti 2 baris 1 kolom. Berarti ini barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Q 3 kali 1, berarti matriks Q ini ordonya 3 kali 1, 3 baris dan 1 kolom. Kemudian jenis yang ketiga yaitu matriks persegi. Matriks persegi atau matriks bujur sangkar adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Jadi kalau barisnya 2, kolomnya juga 2. Barisnya 3, kolomnya 3. Barisnya 4, kolomnya 4. Nah, contohnya matriks ini adalah terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Setiap matriks persegi memiliki diagonal utama. Jadi diagonal utama itu adalah yang miring ke kanan seperti ini. Trace dari matriks adalah jumlah elemen-elemen diagonal utama. Jadi trace dari matriks adalah jumlah dari elemen-elemen baris yang utama, diagonal utama. Kemudian matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang semua elemennya adalah 0.
Jadi isinya ada, jadi seperti ini berarti satu baris satu kolom, ordonya 1 kali 1. Ini satu baris 2 kolom, ini 2 baris 2 kolom. Tapi isinya semuanya 0. Nah, untuk matrik identitas itu adalah matrik yang diagonal utamanya, dia matrik persegi, tapi elemen diagonal utamanya adalah angka 1 dan di tempat lainnya adalah 0. Ini adalah matrik identitas untuk ordo 2x2, ini matrik identitas untuk ordo 3x3, dan ini adalah matrik identitas untuk ordo 4x4. Kemudian yang selanjutnya ada matrik ortogonal, ini akan kita bahas kemudian. Jadi cukup untuk video saat ini kita mempelajari mengenai macam-macam matrik. Di dalam matrik juga kita nanti akan mengenal transpos. Transpos dari matrik A adalah A pangkat T. Jadi kalau ditranspos itu ada A pangkat T-nya. Transpos itu adalah merubah bentuk. Kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A dan baris-barisnya adalah kolom-kolom dari A. Jadi ukuran semula kalau matrik itu adalah baris kali kolom, setelah ditranspos menjadi kolom kali baris. Contohnya di sini, ini adalah matrik A terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Maka setelah ditranspos, posisi semula matrik yang berada di dalam baris, maka dia akan menduduki posisi kolom. Angkanya sama, cuma posisinya berbeda. Baris kedua juga sama, nanti dia akan menjadi kolom di kedua. Jadi kalau matrik A semula M kali N, maka setelah ditranspos berukuran N kali M. Demikian untuk pembahasan perkenalan matriks pada kali ini.